Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan penilaian harian pada penilaian akhlak kelas 8. Lanjutan dari PH hari yang kemarin sudah kita laksanakan beberapa kelompoknya aktif dan juga kelompoknya aktif dan juga kelompoknya Davi. Terus saat ini adalah giliran kelompoknya Fauzul dari kelas 8C dan juga kelompoknya Ustaz dari kelas 8B. Adapun teknisnya seperti yang bisa sampaikan, silakan nanti ketua sebagai moderator bisa mengarahkan dan juga bisa membantu, sekaligus bisa memperkenalkan anggotanya dan juga sekaligus menyebutkan teman-temannya untuk maju. Misalnya pemateri satu, siapa bergeser di sini? Aufa, silakan untuk maju ke depan. Dan sebagainya, semua harus pakai mic, harus pakai mikrofon dengan suara yang jelas. Kalau dari sini ya, untuk singkat waktu, maka kami persilakan. Tafadhol masykuran masykur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari Situ Muslim ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam tugas akhlak. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan saya mengenalkan anggota-anggota saya. Dimulai dari saya dulu. Saya sebagai ketua sendiri dari tim ini. Nama saya Fauzul Azim dari kelas 8C. Sebelah kanan saya ada Arkan Zahid Kakak Gunawan. Sebelah kanannya lagi ada Emar Hilal Arkana. Sebelah kanannya lagi ada Farijal Rais. Sebelah kanannya lagi Abidar Al-Ghifari. Dan yang terakhir dan paling berjasa, Sender Sabio Mahardika Putra Wahyono. Bagi Pak materi pertama, Farijal Rais untuk bisa langsung menyampaikan analisis responnya. Silakan bagi selain Alfa bisa duduk di bangku sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan dua materi, yaitu yang tercela, akhlak tercela yaitu zina. Yang kedua akhlak terpuji yaitu membersihkan, menjaga kebersihan. Di sini saya mulai dengan zina, larangan zina. Dalilnya sudah jelas dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuzina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan itu, sesungguhnya zina, sesungguhnya perbuatan merupakan perbuatan keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Di sini saya menyampaikan beberapa faktor atau analisis respon saya. Kenapa orang itu bisa berzina? Yang pertama, faktor pertama ya saya menyebutkan satu, karena tergoda hawa nafsu. Yang kedua, kenapa ada yang zina tapi ada yang enggak? Karena saya di sini catat takut dosa dan hukuman dari Allah. Oleh karena itu ia tidak berani untuk berzina. Dan ini juga jelas haram ya. Lanjut materi yang kedua, yaitu menjaga kebersihan. Yang ini gambarnya. Dalilnya An Sa'd bin
Abi Waqqas an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyib yuhibbut tayyiban wa nadifun wa yuhibban nadifun yuhibban nadofan karimun yuhibbal karam jawadun yuhibbal jawad Fatadofu atayunakum. Yang artinya sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih, menyukai kebersihan, mulia, menyukai kemuliaan, bagus, menyukai kebagusan. Oleh karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Di sini saya mengambil beberapa hal yang satu hal. Kenapa orang itu ingin membersihkan lingkungannya? Ya itu karena mengikuti ajaran Nabi. Lagi pula diperintah oleh Nabi untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, kenapa orang tidak ingin membersihkan lingkungannya? Ya bukan tanggung jawab saya. Itu urusannya OP, urusannya Sarpras, jadi merasa tidak peduli. Barangkali cukup materi saja, sehingga dan juga menjaga kebersihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa dari materi yang disampaikan sangat menarik, yaitu tentang alat terpuji dan alat bicara. Pujinya adalah membersihkan lingkungan. Yang kedua tentang menjauhi zina. Nah, Alfa, coba Ustaz berikan satu analisis respon yang berbeda dari yang antum tuliskan di poster materi itu. Bebas, mau kamu milih dari anak tercela atau anak terpuji. Faktor lain yang menyebabkan orang itu ingin berzina yaitu melalui pandangan pertama, lalu saya yang positif ya. Kenapa orang itu yang berzina ialah karena melihat berpandangan atau karena pertanyaannya. Jadi sebutkan analisis respon bebas, kamu mau analisis respon dari anak terpuji. Jadi kalau anak terpuji kamu memberikan analisis respon baru untuk materi membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan. Kalau kamu ingin memberikan contoh baru yang berakhlak tercela, berarti berikan analisis respon yang baru untuk akhlak tercela yang berbeda dengan apa yang kamu tuliskan. Jadi analisis responnya begitu sendiri. Analisis respon saya untuk menjaga kebersihan itu yang positif adalah karena dorongan dari masyarakat untuk saling menjaga kebersihan lingkungannya sehingga lingkungan jadi bersih. Dan yang analisis respon saya yang negatif ya, itu karena merasa terbebani oleh hal tersebut, menjaga kebersihannya karena terlalu sibuk atau kurang penting ya.
sehingga tidak mampu membersihkan ibunya, sehingga butuh bantuan orang tua. Pertanyaan kedua, kamu lebih dari 5 menit ya, jadi saya kasih waktu tambahan 1 menit. Coba berikan solusi dari kamu agar misalnya teman-teman terhindar dari akhlak tercela. Jadi terhindar dari akhlak tercela itu apa sih? Solusi apa? Berikan Ustaz 3 solusi. Agar bisa terhindar dari zina, sebaiknya menjaga pandangan. Yang kedua, menjaga hati. Yang ketiga, tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yaitu merasa dia masih. Insyaallah. Silakan bisa duduk. Terima kasih kepada Alfa karena telah memberikan analisis respon yang terbaik pada malam ini. Baik, kami lanjutkan ke pemateri kedua, Sender Sabio Mahardika Putra Wadiono, untuk bisa maju memberikan presentasinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya memberikan 2 contoh, akhlak terpuji 1, akhlak tercela 1. Mulai dari akhlak terpuji dulu, yaitu menjenguk orang sakit. Dalilnya dalam hadis, yaitu tidak ada rajul ahahul muslimah wa in kana tidak ada rajul ahahul muslimah masyafil jannatin. Adil kata yang di sana faedah jalasa hurbatun mubarakhu arrofa wa in kana ulwatur rahmah wa in kana budwatun Cukup. Silakan analisis responnya. Analisis responnya di sini merasa iba. Yang pertama yang negatif, yang positif ada merasa iba. Merasa iba itu mana ya? Merasa iba tuh jadi kayak kasihan lihat orang sakit, misalnya sakit parah, TBC lah, apalah. Terus kalau yang negatif tuh gak penting lah, apaan sakit, cuma paling juga sembuh tak. Terus kalau yang kedua, contoh yang negatif yaitu adalah hasad. Dalam hadis yaitu ia mungkin hasad, fainal hasadu yakul
Hasanadil karena tak tuh karena tak tulun karena tak tulun oh karena tak tulun narol kotor wah dan analisis responnya di sini yang untuk positif adalah melihat teman yang kaya, jadi kayak iri gitulah, ya teman yang kaya. Kalau yang negatif itu takut dosa, dilarang agama, contohnya iri dengki itu kan nggak boleh kalau dalam agama. Ya mungkin cukup itu saja. Kayaknya saya ini ya langsung dong ya. Lupa semua. Ya nggak apa. Saya berikan contoh analisis respon yang berbeda dari yang kamu sambungkan di Jepang. Berbeda, bebas ngomong ini yang mana? Yang Arab suci atau apa? Untuk buat contoh yang berbeda, menjenguk teman yang sakit. Untuk yang positif itu karena sudah disebutkan dalam hadis ya, keutamaannya itu bagus. Dalam hadis disebutkan kalau menjenguk teman pada pagi hari itu akan didoakan malaikat agar mendapat rahmat, didoakan oleh malaikat agar mendapatkan rahmat. Kalau untuk negatif, negatifnya mungkin karena nggak suka sama temennya yang karena dulu pernah berantem terus sakit, terus karena tahu itu musuhnya jadi nggak mau jenguk karena musuhan. Ya sudah. Ya. Tadi kamu masalah tersebut tentang apa? Menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit. Bagaimana caranya agar kamu bisa menerapkan kata pujimu ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Caranya gimana? Caranya ya dibiasakan kalau lihat teman sakit dijenguk, mendoakan, karena apalagi sama muslim, sama saudara. Ya cukup. Silakan bisa kembali ke tempat di sini. Terima kasih. Selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada sender karena telah memberikan nasihat baiknya pada malam ini. Bagi materi ketiga, Aiman Hilal Akana untuk bisa maju menyampaikan presentasi terbaiknya. Pada malam hari ini saya
Saya akan memberikan dua contoh tercela dan terpuji. Contoh yang pertama yaitu yang terpuji. Yang terpuji adalah menurut ilmu, dan dia adalah masyarakat thariqan yang tamsu bihi ilman sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi riwayat Muslim. Kemudian analisis responnya adalah yang pertama positif adalah akan berilmu. Kemudian yang negatif merasa tidak butuh. Kemudian lanjut, contoh yang kedua adalah tercela. Yang tercela, contoh tercela saya adalah pembunuh. Dalilnya adalah wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan jazaa'an khalid fiha liqullah qaddi wa lakum ada dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah masukkan dalam jahanam, kekal di sana. Allah murka padanya, melaknatnya dan memberikan azab ya dahsyat. Surah An-Nisa ayat 93. Analisis responnya adalah yang positif terbawa emosi, dibisiki setan. Kemudian yang negatif takut dia diri, takut dosa. Sekian dari saya. Syukron. Ya, Aiman, silakan kita berikan satu contoh untuk analisis responnya berbeda dari apa yang Anda contohkan. Bebas mau milih dari anak terpuji atau anak yang penting berbeda. Saya yang di atas ini, atas saya post dulu oke. satu. Saya akan memberikan contoh analisis respon akhlak tercela. Contohnya adalah mencuri. Positifnya adalah agar bisa kaya. Kemudian negatifnya takut dengan hukuman, takut dosa dan lain-lain. Pertanyaan kedua, Aymar, bagaimana caranya antum menjauhi akhlak yang tercela ini? Caranya gimana sih? Ada sebutkan 3 saja. Yang mana? Tercela. Yang ini. Iya, yang kamu lihat tercela apa sih? Kiat-kiatnya, caranya. Yang pertama, jangan gampang emosian. Yang kedua, tidak dendaman. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholat dan zikir. Ya, silakan bisa kembali ke tempat itu. Terima kasih kepada
Kami lanjutkan ke materi yang keempat, Abi Dzar Al-Ghifari untuk bisa maju memberikan presentasinya. Berdirinya saya di sini sebagai pemateri keempat dari Sigung Sting. Yang pertama di sini saya membuat contoh akhlak tercela. Di sini adalah bohong. Dalilnya adalah innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minu nabi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. An-Nahl ayat 105. Kenapa sih orang mau bohong? Kenapa mau ngakui perbuatan bohong? Yang pertama di sini agar terlihat oleh orang lain itu keren. Contoh di sini si A bercerita kepada teman-temannya kalau dia tuh beli sepatu seharga 10 juta. Dia telah berbohong di sini. Kenapa si A mau ngelakuin ini? Karena dia agar terlihat keren oleh orang lain. Dan sesuatu yang membuat dia tidak melakukan kebohongan di sini karena takut ketahuan bohong. Contoh lain di sini si A berceritanya kalau dia itu membeli sepatu seharga hanya 100.000. Kenapa dia ngelakuin ini? Karena dia takut ketahuan kalau sepatunya itu harganya murah, hanya 100.000, nggak nyampe 10 juta. Dan lanjut dari contoh kedua yang saya buat di sini adalah jujur, akhlak terpujinya. Di sini dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang At-Taubah ayat 119. Di sini hal yang mendorong orang untuk melakukan kejujuran. Di sini hal yang mendorong orang untuk melakukan kejujuran adalah yang pertama di sini adalah menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan. Misalkan orang main bola terus mecahin tetangga, di sini dia merasa salah dan dia jujur kepada orang yang memiliki untuk mengakui kesalahannya. Dan di sini hal yang mendorong dia untuk tidak jujur atau bohong ini adalah takut hukum. Contoh santri ngerokok, dia udah ketahuan tapi masih belum, dia udah ketahuan tapi dia memiliki dorongan untuk tidak jujur. Jadi mengatakan saya nggak ngerokok kok, saya cuma main-main ini, nggak nyala ini rokoknya. Dan sini dia telah tidak jujur.
Mungkin itu saja dari saya. Ya, Abizar, tolong berikan satu contoh analisis respon Abizar dari bebas mau dari akal tercela yang kamu cantumkan atau dari akal terpuji yang kamu cantumkan. Yang penting berbeda dari yang kamu tulis. Saya ingin mengambil analisis respon dari bohong. Dua-duanya tak. Positif negatif. Yang pertama dia cenderungan untuk bohong itu karena agar tidak ketahuan kesalahannya apa, makanya dia ngelakuin kebohongan. Dan dorongan untuk tidak bohong, dia ingat kepada Allah akan hukuman-hukumannya jika dia berbohong. Bagaimana nasihat yang kamu berikan kepada temanmu yang sedang berbohong? Nasihatnya seperti apa? Mengingatkan kepada teman saya yang bohong itu untuk azab-azab yang akan diterimanya jika dia berbohong di akhirat nanti, atau mungkin akan selain itu untuk mengingatkan jika berbohong nanti Tambahan waktu. mengingatkan jika kita berbohong, kalau ketahuan nanti hukumannya akan lebih berat. Gitu. Ya, terima kasih. Silakan bisa mulai. Insyaallah Abizar presentasinya mungkin sangat bagus. Kami lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir, Arkan Zahid Kakak Gunawan untuk bisa memberikan presentasi terbaiknya pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya pemateri terakhir dari Sidul Muslim ya. Saya akan menyampaikan contoh akhlak saya, contoh akhlak terpuji yang saya pilih. Di sini ada penampilan baru. Agaknya di dekat. Dalilnya adalah ya ini mirip sama kayak Alfa ya tadi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha thayyibun yuhibbut thayyib." Wan nadhafatu yuhibbun nadhafah. Nadifun yuhibbun nadhafah. Wal karimu yuhibbul karamah. Wal jawadu yuhibbul jawad. Wan nadhafu apa nih takut roh definisi. Artinya sesungguhnya Allah itu baik. Menyukai kebaikan dan Allah baik, bersih dan menyukai kebersihan dan mulia, menyukai kemuliaan dan bagus, menyukai kebagusan. Jadi
maka bersihkanlah lingkunganmu di itu agar nyaman dilihat ya. Jadi kalau ada orang yang lagi ngerapi oh wah ini habis dibersihin nih, oh rapi, jadi itu bukan tanggung jawab saya. Nah semuanya nih ada si A dia ini namanya berantakan nih, bukan tanggung jawab kok, ya udah terus ya. Nah, jadi jangan ya udah kayak gitu udah kelihatan berantakan, jadi sekali-sekali dirapiin gitu. Apa lalu kita beralih contoh akhlak tercela Umar hadisnya surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Langsung analisisnya. Ini ikut Iya, analisis responnya. Analisis respon yang saya berikan di sini adalah yang positif itu pergaulan ikut-ikutan. Nah, jadi ada si X, keren. Jadi lagi minum semua nih di ruangan dulu. Situ wah, ini ada si B. Terus akhirnya kok ini, terus akhirnya ikut, terus di atas si X, ikut ini ya udah, dia ikut. Terus yang negatif takut dosa, efek samping buruk. Nah, kalau ini ada si Akan waktu sisa 2 menit. negatif ini contohnya ada si X ini lagi minum juga ya, di ruangan. Terus ada si A, ada ini wah mana dosa, takut dosa. Terus tadi udah ada dirinya, udah ada dia ikut. Mungkin itu saja. Bang. Ya, saya tolong berikan contoh kepada Ustaz. Bebas analisis responnya. Mau jadi amak terpuji yang kamu sambungkan atau jadi amak tercela yang kamu sambungkan. Saya akan memberikan contoh dari merapikan sendal. Kalau yang positif itu kan ini ya Dipencet tombol lagi.
disuruh siapa koswah sama dihukum. Nah itu disuruh ya kalau bisa ya ikhlas. Kalau yang negatifnya contohnya gini, ada si A. Lalu ada si Ani, jadi lewat mau masjid, lihat jalannya berantakan. Terus ini kok diberesin ya? Terus udah nggak usah lah, ya gitu aja. Mungkin kok penting salah. Ya mungkin itu saja. Ya, silakan dulu. Terima kasih pada Arkan karena telah menyampaikan presentasi terbaiknya pada malam ini. Pada sekian, apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan ya. Ini ya, sebagai contoh mungkin sebagai penjelas mungkin kedepannya tidak perlu dijabarkan contohnya ya, karena penjabaran contoh nanti membuat waktu kalian menjadi lebih sedikit. Jadi langsung saja poin-poin intinya saja. Dan juga ingat, analisis respon dengan contoh itu sesuatu yang berbeda. Penjabarannya juga berbeda. Analisis respon itu lebih singkat, tidak penjabaran berupa pernyataan yang banyak. Analisis respon itu singkat. Pertanyaan untuk Fauzul yang pertama, Fauzul kamu memberikan nama itu namanya Sigum Stim namanya. Apa kilas baliknya? Apa alasannya dinamakan Sigum Stim? Karena Sigum merupakan hewan yang memberani dan autentik, bisa menyelesaikan masalah sesuai filosofi Sigum. Yang kedua, apa hal yang kamu dapatkan? Apa hal baru yang kamu dapatkan setelah kamu di sini terpilih menjadi seorang ketua? Hal baru apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan, saya mendapatkan pengetahuan sepertinya saya tidak dapat menjadi ketua ya, karena jujur jadi ketua itu susah. Lalu ada lagi? Mungkin jadi ketua bisa jadi pengalaman untuk kerja kelompok berikutnya yang akan saya lakukan. Jadi ketua lagi gitu. Yang ketiga, dari semua penjabaran teman-teman kamu yang di depan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, menurut kamu mana sih yang paling sulit untuk dijauhi dari akhlak tercela? Dari semua akhlak tercela yang dicantumkan sama teman kamu di depan itu mana yang paling sulit untuk dijauhi? Ya sangat sulit sekali. Boleh lebih dari satu? Silakan. Zina dan bohong. Alasannya? Zina mungkin karena pergaulan sekarang itu berbeda dengan pergaulan yang dahulu. Kalau bohong karena fitrahnya manusia yang suka bohong. Ya. Lalu sesi berikutnya adalah pertanyaan balik dari kelompok 2. 1 menit dari sekarang. Ada pertanyaan? Hasan atau Ustaz? Oke, di sana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan.
ngajimu itu mau tema apa yang membuat ada pilar tembok sama kok ada apa itu daun apa nggak tahu, sama nama angkatan nomor habis itu apa itu timur utara apa itu sama jam sebelahnya, tolong berikan penjelasan. Dari tim kami ini mengalami kendala karena waktu pengerjaan kami ini tidak lebih dari 2 hari ya. Dari kami menggunakan tema Romawi dan hanya ini yang bisa kami kerjakan. Cukup? Apa belum? Cukup Bapak, cukup. Ya, silakan bisa diakhiri. Bisa diakhiri. Terima kasih karena sudah mau nonton presentasi kami dari Siku Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.